Kondisi finansial seperti apa? Yang pertama, secara pengeluaran dia sudah mandiri secara finansial. Yang kedua, bisa dikatakan apa ya? Asetnya yang dia miliki itu juga tidak terganggu, jadi dia tidak harus menjual ini itu. Yang ketiga, tujuan keuangannya juga masih bisa terbayarkan. Sebagai contoh kayak gini, ketika saya sebagai perencana keuangan ingin membantu klien merencanakan keuangannya, yang harus kita pikirkan pertama kali adalah tujuan-tujuan keuangannya. Kalau dengan saat ini uang yang kita terima, yang kita investasikan bisa mempercepat kita mencapai tujuan keuangan kita, tapi tiba-tiba ada kebutuhan kayaknya harus beli kendaraan, dan kendaraan ini sebenarnya mempercepat kita lagi karena itu menjadi aset produktif buat kita. Itu nggak apa-apa, kendaraan kita utamakan dulu ya, tapi ingat tujuan keuangan itu kan bisa dicapai dengan produk investasi ya. Teman dari investasi adalah waktu, karena kompon interest yang mau kita rasakan. Kalau misalnya kita membeli kendaraan dan mengganggu tujuan keuangan kita, apalagi kendaraan ini tidak produktif, menurut saya sangat disayangkan. Jadi itu yang sebenarnya harus kita perhatikan. Kalau tidak mengganggu sama sekali, cicilannya tidak memberatkan, silahkan aja mencicil. Pertama kali kita harus mencari tahu kendaraan yang mau kita beli. Ini harganya berapa? Terus kalau kita meminang kendaraan tersebut, kira-kira cost-nya bisa apa aja? Karena itu yang harus menjadi perkiraan awal. Makanya terkadang mencari tahu, membaca review kendaraan itu kan penting ya kan. Nah, untuk kita benar-benar sadari sebenarnya berapa sih cost yang akan kita keluarkan ke depannya. Jadi kita bisa mengukur sebenarnya kita sanggup atau tidak gitu ya. Karena kalau kita ngomongin keuangan, idealnya kalau kita bisa beli kendaraan itu memang kita pun mampu untuk ngurusnya, pajaknya, bensin kita tiap minggu mungkin atau tiap per beberapa hari itu ya kita sanggup untuk ngebayarin. Karena yang udah banyak juga yang orang ngebeli berdasarkan faktor emosional ya. Jadi kalau kita membeli sesuatu itu kan pasti dorongannya itu lebih besar karena faktor emosionalnya, emosinya yang bermain bukan logikanya. Maka dari itu ya kita harus benar-benar pikirin matang-matang mobil apa yang mau kita beli. Itu yang pertama. Kedua, dari sisi pengeluaran ini harus kita adjust ulang. Sebenarnya ketika kita membeli kendaraan ini mengganggu tidak pengeluaran dasar kita, oke, untuk kita hidup. Kedua, mengganggu nggak untuk pengeluaran investasi kita dan hari tua kita. Kalau tidak mengganggu berarti udah lampu hijau, silakan beli kendaraan. Tapi kalau misalnya nanti mengganggu, pertimbangannya adalah kalau kita beli aset ini, beli mobil misalnya, beli kendaraan atau mobil atau motor ini, bisa nggak menambah revenue kita sehari-hari gitu ya, bisa nggak menambah kinerja kita untuk menghasilkan uang gitu. Kalau ternyata bisa, it's okay, berarti tujuan keuangan yang masa depan kita harus kurangin sedikit tapi kita sadar. Ketika kita sudah berumah tangga, pengeluaran itu kan luar biasa membludak tiba-tiba ya. Karena kita bukan cuma menanggung satu orang doang, bukan diri kita doang, tapi ada pasangan kita atau anak kita. Nah, yang harus kita pastikan pertama yang tadi dalam piramida perencana keuangan kami di Finansialku adalah dana darurat harus tercukupi dulu. Kedua, asuransi juga harus sudah kita miliki, investasi tidak terganggu ya. Nah, yang harus kita perhatikan betul-betul adalah pengeluaran bulanannya kita. Jadi jangan sampai cicilan ini justru memberatkan. Kalau cicilan ternyata tidak memberatkan, ternyata ya sudah, berarti secara analisa bisa dilakukan. Nah, yang paling penting adalah dana darurat sih. Karena dana darurat ketika kita sudah berkeluarga itu kebutuhannya tinggi banget. Ya, karena di luar kontrol kita lebih banyak, yang biasanya cuma kita dan lingkaran di luar kontrol kita sendiri. Sekarang ada di luar kontrolnya istri, di luar kontrolnya anak, jadinya banyak banget dramanya pasti kan. Nah, itulah makanya dana darurat itu tidak boleh sampai nggak punya, paling penting.